Yaman TV. Dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PD Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan. Kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi. Saudara, 2 hari berselang usai berstatus tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto muncul melalui rekaman pernyataan. Hasto menyatakan PDI Perjuangan menghormati proses hukum di KPK. Ia juga menekankan PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sebelumnya pada 24 Desember, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka, maka sikap keputusan dari KPK, kami adalah warga negara yang takut. Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan. Disinggung mengenai namanya yang dikaitkan oleh PDIP jadi motif dibaliknya Hasto di kasus Masiku, Jokowi menegaskan sudah purna tugas. Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Pak, nama-nama dicatat Pak, masih di bawah. Dalam konferensi pers pasca penetapan Hasto sebagai tersangka Desember lalu, PDI Perjuangan menilai alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP Perjuangan sebagai tersangka adalah terutama karena Sekjen DPP Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat 3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi. menyusul penetapan tersangka Hasto Kristianto,
KPK meminta pencekalan ex-Menteri Hukum dan HAM yang juga politisi PDIP Yasona Laoly. Menindaklanjuti permintaan KPK itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga telah menerbitkan surat pencekalan terhadap Yasona. Kalau saya nggak salah baca, ada untuk Yasona Laoly. Kemarin malam, 24 Desember 2024, ujar Jenderal Purnawirawan Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sejak pengusutan kasus suap pergantian antar waktu caleg PDIP bergulir pada tahun 2020, KPK sudah menetapkan 6 orang tersangka. 2 orang dari penyelenggara pemilu, yakni Wahyu Setiawan dari KPU dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Sedangkan 4 tersangka lain adalah Harun Masiku, Saiful Bahri, dan yang terbaru Sekjen PDIP Hasto Kristianto serta Doni Triistiqomah. 3 orang tersangka sudah divonis oleh hakim di kasus ini, sedangkan 1 tersangka Harun Masiku hingga kini masih buron. Tim Liputan, Kompas TV. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut pencekalan Yasona Laoly oleh KPK yang suratnya telah diterbitkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai langkah tepat. Yudi bilang Yasona bisa jadi saksi kunci untuk pengembangan perkara Harun Masiku. Ini merupakan tindakan yang tepat bagi penyidik KPK karena 2 hal. Selain memang merupakan kewenangan mereka, namun juga penyidik merasa sangat membutuhkan keterangannya sewaktu-waktu sehingga tidak ada alasan mangkir karena berada di luar negeri. Yasona Laoly menurut saya merupakan saksi kunci bisa untuk pengembangan perkara lainnya. Apalagi kita tahu bahwa Yasona merupakan saksi-saksi terakhir sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga berbicara atas penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka ini. Sehingga saya sejak awal tahun 2020 waktu OTT sudah diusulkan penyidik untuk Hasto berdasarkan bukti-bukti bisa menjadi tersangka. Dan saat itu pimpinan tidak mau dan meminta Harun Masiku tertangkap dulu. Itu pernyataan tertulis yang disampaikan Novel kepada Kompas TV. 2 hari berselang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto muncul melalui rekaman video. Hasto menyatakan menghormati proses hukum di KPK. Menyusul Hasto jadi tersangka, KPK turut mencekal mantan Menkumham sekaligus kader PDI Perjuangan Yasona Laoly. Lalu kemana arah pengusutan kasus ini? Kami akan bahas bersama Erna Ratnaningsih, kuasa hukum dari PDI Perjuangan, dan Agus Sunaryanto, koordinator Indonesia Corruption Watch. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mau fokus dulu ke Pak Yasona nih, Mbak Erna. Setelah dicekal oleh KPK bepergian ke luar negeri, apa reaksi dari Pak Yasona? Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa kami menegaskan bahwa hukum yang ada oleh Pak Sekjen KPK, tentu saja saya ingin menyampaikan bahwa dalam hal ini mempertanyakan urgensi KPK tersebut karena pada saat ada Natal di mana mantan Hukum dan HAM dan juga Sekjen PDI Perjuangan dalam hal ini merayakan Natal bersama keluarga, dan tentu saja mereka bisa di luar kota dan belum tentu mereka juga menerima surat pencekalan tersebut. Dan kita juga kebocoran gitu ya dengan pencekalan tersebut. Jadi saya mau melihat bahwa ini juga menimbulkan kegaduhan ya, karena selama ini ya baik Profesor Yasona Laoly maupun Pak Sekjen patuh pada hukum yang ada
hadir di dalam setiap tingkat pemeriksaan di KPK, dan juga terakhir pada tanggal 18 Desember 2024, Prof. Yasona Lawli juga hadir ya, dan periksa selama 6 jam di KPK. Makanya tadi ada penegas juga dari Mas Hasto, Pak. Urgensi dari pencekalan tersebut yang dilaksanakan di hari Natal. Dan ini juga menimbulkan kegaduhan publik. Kenapa? Karena pada Konpres Natal 2024, Keuskupan Agung Jakarta, Gereja Katedral menyatakan bahwa belakangan ini kerap terjadi kasus korupsi yang dibiarkan supaya nanti dijadikan alat untuk memburu demi tercapainya kepentingan tertentu. Ya, makanya kemudian semangat dari Mas Hasto juga dalam video tadi bahwa akan ikut pada proses hukum yang berjalan di KPK. Tapi dalam video itu juga dinyatakan bahwa ada rencana untuk menyiapkan langkah-langkah formal dan non formal. Apakah itu termasuk juga untuk langkah pra-peradilan? Kita belum menentukan apakah akan melakukan pra-peradilan atau tidak. Ini masih didiskusikan ya. Kita belum sampai pada titik tersebut. Oke, kalau untuk proses hukum yang berjalan ini, Mas Agus, Anda menangkap arahnya akan kemana nanti setelah penetapan status tersangka atau kemudian ada pencekalan tak hanya pada Hasto, tapi juga terhadap Yasona Lawli, ini arahnya bakal kemana lagi setelah ini? Ya, pertama soal pencekalan ya, kalau saya membaca dari beberapa berita, termasuk juga pernyataan dari Pak Yasona Lawli, ini kan sebenarnya pencekalan ini ada kaitannya dengan peran dari Pak Yasona, bukan peran, tapi posisi Pak Yasona Lawli yang mantan Menkumham, yang pada saat itu dianggap mengetahui perlintasan Harun Masiku. Kemudian yang kedua terkait dengan posisi Pak Yasona sebagai Ketua DPP PDIP yang pernah mengajukan fatwa kalau tidak salah ke Mahkamah Agung karena usulan ada perbedaan penafsiran terkait dengan Nazarudin Kemas yang meninggal pada saat itu, kemudian suaranya akan dialihkan kemana? Dari DPP PDIP kan arahnya mau diberikan kepada Harun Masiku, tapi kemudian kan Pak Harun itu kan posisinya justru ada di peringkat 5 kalau tidak ya, yang peringkat Rizky ya, Ibu Rizky. Jadi yang menurut saya mungkin akan ditelusuri sejauh peran dari Pak Yasona ya. Tentu karena ini juga tidak ada statusnya, maksudnya status apakah Pak Yasona itu tersangka atau bukan, ini kan belum ada. Jadi hanya untuk kemudahan sih menurut saya, sepertinya saya membaca ini hanya untuk kemudahan pemeriksaan karena situasinya pada saat ini ada indikasi misalnya mungkin yang diduga oleh mungkin yang dibaca oleh para penyidik, mungkin untuk kemudahan misalnya pemeriksaan, khawatir nanti misalnya Pak Yasona mungkin karena ini liburan akhir tahun gitu ya, Natal dan liburan akhir tahun, mungkin keluarganya dari ada situasi proses hukum sedang berjalan, mungkin juga misalnya butuh keterangan yang diperlukan. Jadi itu hanya untuk saja sih menurut dugaan saya ya. Sekali lagi melihat fenomena yang terjadi belakangan ini. Kemudian yang kedua tadi menurut saya masyarakat mengapresiasi ini dengan langkah yang dilakukan oleh Pak Hasto dengan menghormati proses hukum. Memang proses hukum harus dilihat, dan kalaupun ada hal-hal lain yang tidak misalnya tadi seperti Bu Erna bilang ada dokumen dan lain-lain, menurut saya itu memang harus dilaporkan saja ke Dewan Pengawas. Kalau itu kita kan tidak tahu nih apakah SOP-nya seperti apa gitu ya. Menurut saya biar jadi terang-terang juga Dewan Pengawas bisa memanggil pimpinan KPK untuk menjelaskan bagaimana sih sebenarnya prosedurnya. Jangan-jangan memang SOP-nya seperti itu. Nah, kita tidak tahu, menurut saya memang ada upaya-upaya yang dilakukan seperti itu. Nah, yang terakhir menurut saya kalau memang ada indikasi politik, menurut saya memang harusnya dilakukan lewat jalur politik, misalnya memanggil pimpinan KPK ke DPR misalnya. Saya tidak tahu ya mekanisme seperti itu atau tidak. Tapi sekali lagi ada posisi dilakukan, proses hukum tetap berjalan, termasuk misalnya DPP PDIP misalnya mau melakukan pengawas kah
atau mau menggunakan jalur politik lewat DPR memanggil KPK untuk informasi. Atas pencekalan ini, oke, Pak Hasto sudah memberikan keterangan, Mbak Erna sudah menyampaikan penjelasannya kepada publik, tapi Bu Mega sebagai Ketua Umum Partai adakah menyampaikan respons soal pencekalan tak cuma masalah Pak Hasto sebagai tersangka, tapi ada pencekalan juga di sini? Oh, dalam hal ini kebijakan dari PDI Perjuangan disampaikan melalui Pak Sekjen. Sehingga apa yang dijelaskan oleh Pak Hasto tadi itu sudah menggambarkan bahwa mereka akan siap menghadapi proses hukum yang akan berjalan, begitu? Sebagai sebuah organisasi partai, kita sudah terang benderang bahwa yang disampaikan oleh Pak Sekjen adalah bahwa kami menghormati proses hukum yang ada dan tunduk pada supremasi hukum. Tapi dengan dua kasus yang dialami oleh Pak Hasto ini, tak hanya masalah terlibat dalam kasus Pak Harun, kemudian ada perintangan penyidikan juga di sini. Pak, adakah hal-hal yang dirasa ganjil di sini menurut Anda dengan dua kasus yang muncul terhadap Pak Hasto ini, Mbak Erna? Kalau saya melihat dari kasus tersebut, kita melihat bahwa ini berkaitan dengan menurut KPK pengembangan dari penyidikan yang dilakukan di dalam kasus-kasus sebelumnya. Dan kami melihat bahwa berdasarkan putusan dari kasus terdakwa Wahyu Setiawan, ini dan juga Saiful telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dan mereka sudah dinyatakan bebas. Dan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh tersebut, ya, kita tidak melihat ada keterlibatan, ya, dari Pak Sekjen terkait dengan kasus perintangan itu dana. Oke. Ya, karena di dalam di situ dana operasional itu dari HM. Oke. Dan sejauh ini apakah ada surat panggilan setelah Pak Hasto berstatus sebagai tersangka dari? Kami belum ada tersebut, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ini sedang merayakan Natal, ya, dan juga saya juga ada sedang ada kegiatan juga, ya, liburan gitu. Jadi dalam hal ini kami belum mendapatkan informasi ada surat atau panggilan yang lainnya. Oke. Karena ada dua kasus, Mas sudah menyinggung masalah kasus suap ini, kiranya dengan pernah dipanggilnya dalam pemeriksaan KPK beberapa waktu lalu, kemudian ada pemanggilan Yasona juga dalam perkara yang sama. Apakah dalam pemeriksaan itu juga bisa terurai masalah perintangan penyidikan, atau justru akan jadi PR besar untuk pembuktiannya nanti? Tapi jawabnya nanti, ya, Mas, ya. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Usai jeda berikut. Kopi luwak, pelopor penikmat, nyaman diminum.